Ada kabar baik nih bagi para perantau di ibu kota atau yang sudah rindu dengan kampung halamannya. Tahun 2022 ini akhirnya pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik, tapi dengan syarat harus sudah melakukan vaksinasi booster COVID-19. Lalu kira-kira berapa ya biaya yang dikeluarkan untuk mudik? Simak jawabannya dalam CNBC Explain kali ini. Pemerintah resmi mengizinkan masyarakat Indonesia untuk mudik pada Lebaran tahun 2022 ini, setelah 2 tahun terakhir dilakukan pembatasan perjalanan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memperkirakan 79 juta orang akan mudik dalam musim mudik Lebaran tahun ini. Ngomongin mudik nih, sebenarnya ada beberapa daerah yang dari dulu nih jadi langganan tempat tujuan mudik. Di antaranya seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kementerian Perhubungan memprediksi Jawa Tengah menjadi daerah yang paling banyak diserbu pemudik tahun ini. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi menyatakan, berdasarkan hasil survei diprediksikan daerah tujuan terbanyak mudik tahun ini adalah ke Jawa Tengah. Akan ada sekitar 21,3 juta orang yang bakal menuju Jawa Tengah di masa mudik Lebaran mendatang. Potensi pergerakan masyarakat terbesar selanjutnya yaitu menuju Jawa Timur dan Jawa Barat. Selain itu, pengguna moda transportasi yang digunakan mudik akan sedikit bergeser, meskipun penggunaan angkutan pribadi tetap jadi yang terbanyak. Nah, dari 79 juta orang yang diprediksi akan melakukan mudik tahun 2022 ini, ada sebanyak 21 juta orang ini diprediksi akan menggunakan mobil pribadi. Kemudian ada 14 juta orang yang akan mendominasi perjalanan mudik menggunakan sepeda motor. Kemudian untuk transportasi bis ini diprediksi akan mencapai 24,3 juta orang. Lalu disusul oleh pesawat terbang yang diprediksi akan mencapai 9 juta orang. Kemudian ada kereta api yang diprediksi akan mencapai 7,71 juta orang. Lalu ada transportasi untuk laut, ini diprediksi mencapai 1,1 juta orang. Jumlah pemudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan yang paling banyak dari tahun ke tahun. Terlebih ada akses tol Trans Jawa yang memudahkan pemudik. Sehingga tujuan Semarang hingga Surabaya merupakan rute tol yang cukup sibuk selama masa mudik. Perlu diingat, pengguna mobil pribadi untuk mudik harus memperhitungkan tidak hanya biaya tol, namun juga biaya bahan bakar minyak atau bensin. Ya, berdasarkan asumsi perhitungan untuk tol Jakarta-Semarang ini harus melewati beberapa ruas tol, mulai dari tol Jakarta-Cikampek hingga tol Batang-Semarang. Dan total biaya tol yang harus dikeluarkan untuk ke kota Semarang ini mencapai Rp366.000 untuk sekali jalan. Sementara untuk total tarif tol Jakarta-Surabaya ini diperkirakan akan mencapai Rp705.500. Dengan rincian untuk tol Jakarta-Semarang mencapai Rp366.000, kemudian ditambah dengan tol Semarang-Surabaya ini mencapai Rp399.000. Untuk Jawa Barat, rute yang paling ramai adalah menuju Bandung. Dan untuk menuju Bandung menggunakan mobil pribadi ini harus melewati 3 ruas tol, yakni Jakarta-Cikampek, Cipularang hingga ke tol Purbalenyi dengan kisaran harga tol mulai dari Rp60 hingga Rp75.000 untuk sekali jalan. Nah, beralih ke transportasi umum jalur darat, contohnya seperti kereta api. Untuk harga tiketnya di tanggal 25 April ke atas ini sudah bervariasi ya. Contohnya untuk tujuan Jakarta-Surabaya dengan kelas ekonomi, harga tiketnya mulai dari Rp210 hingga Rp350.000. Kemudian untuk kelas bisnisnya ini mulai dari Rp350 hingga Rp450.000. Sementara untuk kelas eksekutifnya ini mulai dari Rp450 hingga Rp650.000 per sekali jalan.
Masih melalui jalur darat, moda transportasi bis misalnya untuk rute Jakarta-Semarang juga tidak kalah populer di tiap musim mudik karena keterjangkauannya ke daerah-daerah tujuan. Adapun waktu tempuh bis rute Jakarta-Semarang melalui tol Trans Jawa sekitar 6 jam apabila lalu lintas lancar dengan mempertimbangkan adanya beberapa titik pemberhentian penumpang. Berdasarkan dari situs booking tiket online untuk bis Jakarta-Semarang, ini tarifnya beragam tergantung dari kelasnya. Misalnya untuk tujuan Jakarta-Semarang bis Patas ini harganya Rp97.000 hingga Rp390.000 untuk kelas eksekutif. Beralih ke moda transportasi umum jalur udara yakni pesawat terbang. Dari salah satu laman platform penjualan tiket Traveloka, beberapa wilayah yang mengalami peningkatan harga tiket mulai dari rute-rute Jakarta-Surabaya, Jakarta-Semarang, Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Padang hingga Jakarta-Solo. Hal ini kerap terjadi mengingat tingginya permintaan. Nah, untuk harga tiket pesawat tujuan Surabaya pada tanggal 29 April contohnya ini termurah sudah mencapai 1,07 juta dengan maskapai Lion Air, sementara untuk tiket kelas ekonomi termahalnya sudah mencapai 2,9 juta rupiah per sekali jalan. Sementara untuk Jakarta ke Semarang menggunakan pesawat terbang, harga tiketnya pada tanggal 28 April contohnya ini mencapai Rp817.000 per sekali jalan dengan maskapai Citylink. Dan untuk tiket termahal kelas ekonominya sudah mencapai Rp1 juta. Selanjutnya, harga tiket pesawat terbang untuk tujuan Jakarta-Yogyakarta via Yogyakarta International Airport pada tanggal 29 April contohnya ini sudah mencapai Rp2,49 juta untuk tiket termurahnya. Sementara via Bandara Adi Sucipto ini mencapai Rp2,26 juta untuk tiket termurahnya. Harga semakin mahal untuk keberangkatan mulai dari H-3 Lebaran atau tanggal 29 April dengan tujuan ke berbagai daerah, di mana pemerintah telah menetapkan tanggal 29 dan 4 hingga 6 Mei 2022 sebagai masa cuti bersama. Adapun puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 April 2022.